She's not mine. Can I help you? Yuk lur, kumaha daramang? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan dilancarkan segala rezekinya yo. Kali ini Bang Dip akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Lucky One. Film ini menceritakan tentang seorang tentara yang berkali-kali selamat dari peperangan gara-gara dia menemukan foto seorang janda. Ketika kembali ke Amerika, pria itu lalu memutuskan untuk mencari keberadaan janda tersebut dengan tujuan untuk mengucapkan terima kasih. Pria itu pun akhirnya bekerja di sebuah penitipan anjing keluarga janda tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua diceritakan saling jatuh cinta. Tanpa menunggu waktu lama, hayu wanggaskeun lur. Berawal di salah satu kota di negara Irak, yang dimana tentara Amerika sedang menggerebek sebuah tempat yang diduga sebagai markas teroris. Namun pada saat itu mereka malah diserang oleh musuh dan menewaskan dua tentara bernama Castrol dan Eschen. Setelah perang itu berakhir, ada seorang tentara bernama Michael yang tiba-tiba melihat sebuah benda bersinar. Gak taunya itu foto seorang janda. Di waktu yang sama, tiba-tiba anak buah Michael terkena serangan mortir dari teroris dan gara-gara mengambil foto tersebut, nyawa Michael jadi terselamatkan. Michael yang merasa penasaran lalu mencoba untuk mencari tahu siapa janda dari foto tersebut. Tapi karena tidak ada seorang pun yang merasa kehilangan, Michael akhirnya menyimpan foto itu selama 8 bulan lamanya. Karena udah selamat dari beberapa peperangan, temannya mengatakan kalau Michael harus mencari janda tersebut karena pada saat itu dia kembali terselamatkan dari serangan teroris. Beberapa waktu kemudian, Michael akhirnya memutuskan untuk pensiun dini dari kemiliteran dan dia lalu menjemput anjingnya bernama Gatot dari rumah kakaknya yang terletak di kota Colorado. Meskipun Michael udah berada di tempat yang aman, ternyata rasa trauma terhadap peperangan masih menghantui dirinya. Bahkan tanpa sadar, Michael memiliki respon yang sangat berlebihan dan hampir saja dia melukai keponakannya sendiri. Karena Michael takut akan merepotkan keluarga kakaknya, dia kemudian mulai mencari tahu keberadaan janda yang ada di foto tersebut. Michael pun akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki ke kota Hamden dengan harapan dia bisa menemui janda itu untuk mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, saat tiba di kota tujuan, Michael langsung bertanya tentang janda itu kepada penduduk sekitar. Michael pun akhirnya mendapatkan info dari seorang pria bernama Omen kalau janda itu adalah Cynthia yang memiliki usaha penitipan hewan di kota ini. Sekaligus dia adalah mantan istri dari temannya. Keesokan paginya, Michael langsung datang ke tempat yang dimaksud oleh Omen. Dan di sana dia akhirnya bisa bertemu dengan Cynthia. Namun, ketika Michael ingin membicarakan tentang tujuan kedatangannya, Cynthia tiba-tiba saja mendapat telepon dari seorang pelanggan. Setelah menutup telepon dari pelanggan itu, Michael langsung memberitahu kalau dia adalah seorang tentara yang sengaja berjalan kaki ke kota ini hanya untuk bertemu dengan Cynthia. Sebenarnya, Michael ingin menunjukkan foto yang dia temukan, tapi Cynthia mengira kalau dia ingin melamar pekerjaan sebagai pelatih anjing. Lalu, ketika Michael lagi mengisi data diri, Cynthia tiba-tiba saja merasa curiga. Dan dia langsung memberitahukan tentang hal ini kepada neneknya yang bernama Lily. Namun, karena Lily menganggap kalau Michael bukanlah pria yang jahat, dia mencoba untuk berbicara kepada Michael dan akhirnya memberikan pekerjaan itu kepadanya. Berhubungan Michael akan tinggal di kota ini, dia kemudian membeli rumah yang sudah tua dan gak pernah diurus oleh pemiliknya. Michael pun langsung membersihkan dan merenovasi rumah tersebut agar lebih layak untuk dia tempati. Selain merenovasi rumah sendiri, Michael juga membantu di tempat pelatihan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai karyawan baru,
Keberadaan Michael itu pun sempat dilihat oleh anak Cynthia yang bernama Ken. Dan saking rajinnya, Cynthia sampai heran melihat Michael yang gak kenal lelah dalam bekerja. No, I'm saying, do you think that he has an off switch? Lalu pada suatu hari, Michael bertemu dengan seorang polisi bernama John, sekaligus mantan suami Cynthia dan ayah dari Ken. Ceritanya, John ini adalah seorang polisi yang sangat sombong dan di awal pertemuan mereka dia sudah berbuat seenaknya untuk memeriksa identitas Michael. Sebelum pergi dari tempat itu, John sempat menitip pesan bagi Cynthia agar dia menemuinya jam 4 sore. Ternyata hari ini Cynthia dan Ken akan menghadiri sebuah acara amal yang akan diadakan oleh ayah John. Sesampainya Cynthia dan Ken di acara tersebut, mereka lalu bertemu dengan ayah John bernama Clay yang berencana untuk mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Ceritanya, Clay merupakan salah satu orang terkaya di kota itu, sehingga John bisa berbuat seenaknya dengan memanfaatkan pengaruh ayahnya. Garden party, Daddy. Not just a garden. Scene berlanjut ketika Cynthia sedang mengajak beberapa anjingnya untuk jalan-jalan. Dan di saat bermain di pinggir sungai, dia dilihati oleh Michael yang akan berangkat kerja. Sesampainya di rumah, Cynthia jadi merasa kesal karena dia seperti dibuntuti. Tetapi di sana ternyata udah ada Michael yang lagi berbicara tentang masa lalunya kepada Lily. Berlanjut pada Michael yang sedang jalan-jalan dengan Gatot. Kebetulan Michael melihat Ken yang sedang bermain biola di rumah pohon yang biasa dia datangi untuk menyendiri. Michael pun lalu berkomentar kalau permainan Ken itu sangat bagus untuk anak seusianya. Kemudian saat Michael bekerja, Lily meminta tolong untuk diantarkan ke tempat latihan paduan suara, sambil bercerita tentang mendiang cucu laki-lakinya yang juga bekerja sebagai seorang tentara di sana. Lily takut kalau Michael merasa tersinggung dengan ucapan Cynthia kemarin, sehingga dia memberitahu kalau Cynthia bukanlah janda yang jahat. Setelah kembali dari mengantar Lily, Michael yang masuk ke rumah itu lalu melihat sebuah piano tua yang tertutup oleh kain. Michael pun kemudian memainkan piano tersebut. Dan kali ini Ken yang lagi di rumah sendirian nggak sengaja melihat permainannya. Di malam harinya, Ken ingin mengajak Michael untuk makan malam bersama mereka dan bercerita tentang masa lalu Cynthia yang pernah menjadi seorang pelari. Setelah mereka selesai, Michael lalu menantang Ken untuk bermain catur dan sebagai taruhannya, yang kalah harus bersedia untuk mencuci piring. Sebelum pulang dari rumah mereka, Michael sebenarnya ingin berkata jujur kepada Cynthia tentang alasan dia datang ke kota ini. Namun, karena Michael bingung cara menjelaskannya, Cynthia akhirnya mengatakan kalau dia boleh menceritakannya di lain waktu. Keesokan paginya, Cynthia jadi teringat akan adik laki-lakinya bernama Jacob yang sudah meninggal waktu bertugas di medan perang. Ternyata hari ini merupakan hari peringatan kematian Jacob yang ke-1 tahun, sehingga Lily dan Cynthia datang ke kuburannya. Lalu sesampainya di rumah, Cynthia yang masih bersedih atas kematian adiknya itu tiba-tiba saja mengamuk sampai merusak kebunnya sendiri. Michael yang melihatnya pun langsung menghentikan Cynthia, dan begitu sudah tenang, Cynthia mengatakan kalau dia belum mendapat jawaban yang jelas tentang penyebab kematian adiknya. Sejak orang tua mereka meninggal, Cynthia dan Jacob diceritakan sangatlah dekat. Dan suatu ketika, Jacob pernah membangun tembok dengan menggunakan buku milik Cynthia. Pada saat itu, Cynthia sempat tertawa mengingat momen tersebut. Tapi, tidak lama kemudian, dia kembali menangis karena menyadari kalau adiknya sudah tiada. Lalu, pada suatu ketika, John datang ke rumah untuk menjemput Ken yang hari ini akan mengikuti pertandingan baseball. Namun,
Begitu mereka kembali, Ken tiba-tiba saja mengalami luka di hidungnya akibat gagal menangkap bola yang dilemparkan oleh anggota timnya. Speedy, take a shower. I'll be right there, okay? Gara-gara kejadian itu, Cynthia marah kepada John yang menurutnya gak mampu menjaga anaknya dengan baik. Tetapi John malah balik marah karena dia juga merasa berhak atas kehidupan Ken. Dan ketika John berlaku kasar, Michael tiba-tiba saja muncul di tempat itu untuk menolong Cynthia. Setelah John pulang, Michael lalu bertanya kepada Cynthia, kenapa dia tidak pergi saja dari kota ini untuk menghindari dari mantan suaminya. Di sana, Cynthia pun mengatakan kalau dia merasa takut pada kekuasaan Clay. Lalu dia bercerita bagaimana dia bisa menikah dengan John. Cynthia merasa takut pada Clay dan dia juga masih menghargai status John yang merupakan ayah kandung dari putranya. Setelah mendengar cerita itu, Michael kemudian pamit pulang. Tapi tiba-tiba Cynthia memanggilnya dan ingin mengajaknya untuk pergi ke bar malam ini. Kemudian saat mereka berada di bar, Michael menceritakan tentang alasannya menjadi tentara, yaitu untuk mengikuti jejak dari ayah dan kakeknya. Setelah itu, Cynthia mengajak Michael untuk melihat sebuah perahu peninggalan ayahnya dan memberitahu kalau kedua orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan mobil. Lalu ketika mengantar Michael pulang, Cynthia mengatakan kalau dia menikmati pertemuan mereka, yang membuat Michael merasa jatuh hati dan tiba-tiba saja mencipoknya. Tapi tidak lama kemudian, datang seorang polisi bernama Donnie, sehingga Cynthia merasa curiga kalau dia disuruh oleh John untuk mengawasi mereka. Keesokan harinya, Cynthia yang melihat Michael yang lagi bekerja dari dalam rumah, tiba-tiba saja teringat akan kemesraan mereka kemarin malam. Ternyata Lily mengetahuinya kalau cucunya sedang jatuh cinta kepada Michael. Dan hal itu membuat Cynthia menjadi salah tingkah. Ketika Michael sedang memperbaiki perahu, tiba-tiba di tempat itu mati listrik. Sehingga dia datang ke rumah untuk mengecek keadaan Lily dan keluarganya. Dan saat dia mengecek keadaan Cynthia, Michael kemudian mengatakan kalau dia sengaja datang ke rumah ini karena ingin bertemu dengan Cynthia. Beberapa hari kemudian, Lily dan Cynthia mengadakan pesta ulang tahun bagi Ken dan mengundang teman-temannya dari sekolah untuk memeriahkan acara itu. Namun, di sana John terlihat tidak menyukai keberadaan Michael, sehingga dia langsung komplain kepada Cynthia. Mengetahui kalau Cynthia menyukai Michael, John lalu mulai mengancam kalau dia akan merebut hak asuh anak mereka karena Cynthia berpacaran dengan pria asing. Cynthia yang takut pun akhirnya memberitahu masalah itu kepada Michael. Dan sebagai orang yang baru di kota ini, Michael hanya bisa menuruti keinginan Cynthia. Lalu ketika di perjalanan pulang, John sengaja mengejek Michael dari dalam mobil dan mengatakan kalau dia ingin menawarkan pekerjaan yang lebih baik dari Lily. Namun, Michael merasa muak dengan tingkah John yang belagu di balik seragamnya dan bergantung pada sang ayah yang memiliki pengaruh di kota ini. Dean berlanjut pada Lily yang telah mengetahui masalah tersebut, lalu mulai berbicara sampai kapan Cynthia akan membiarkan dirinya diganggu oleh John. Ternyata ucapan itu berhasil membuat Cynthia berpikir tentang kehidupannya, sehingga dia mulai berani melawan John dan sudah siap untuk berebut hak asuh anak mereka sampai ke pengadilan. Kemudian saat itu Cynthia sampai di rumah dan dia langsung datang menemui Michael untuk memperlihatkan kalau dia enggak takut lagi terhadap ancaman John. Lalu pada suatu ketika, Lily membutuhkan orang yang bisa bermain piano dan saat itu Michael bersedia untuk membantunya. Tetapi jika Ken mau berduet dengannya memainkan biola. Karena Ken takut akan berbuat kesalahan, Michael lalu mencoba untuk membujuknya dan mengatakan kalau dia nggak perlu khawatir tentang hal itu. Ken pun akhirnya setuju pada ajakan Michael
dan mereka berdua mulai berlatih lagu rohani bersama-sama. Pada suatu hari, Michael dan Ken akhirnya tampil di gereja untuk memainkan satu lagu yang sudah mereka latih selama beberapa kali. Pada saat itu, Cynthia sangat terharu melihat penampilan Ken. Tapi di satu sisi, John merasa cemburu kalau putranya berhubungan dekat dengan pria lain. Setelah kegiatan ibadah itu selesai, John tiba-tiba mendapat info dari Omen kalau Michael adalah pria yang bertanya tentang keberadaan Cynthia lewat fotonya. Dari laporan itu, John akhirnya masuk ke rumah Michael tanpa izin. Tapi Michael mengetahui kalau ada seseorang yang mengambil foto Cynthia dari rumahnya. Kemudian malam harinya, John datang menemui Cynthia untuk memperlihatkan foto itu kepadanya. Di sana, John memberitahukan kalau Michael bertanya kepada orang-orang tentang keberadaannya dan meminta Cynthia untuk berhati-hati karena menurutnya Michael adalah seorang penguntit. Setelah John pulang dari rumah itu, kini giliran Michael yang mendatang menemui Cynthia untuk menjelaskan beberapa peristiwa. Waktu dirinya di medan perang, Michael pun merasa kalau foto itu telah banyak menyelamatkan hidupnya. Sehingga dia sengaja mencari Cynthia ke kota ini hanya untuk mengucapkan terima kasih. Ken yang mendengarkan pembicaraan mereka lalu segera menghampiri Michael dan memberi hadiah berupa buku permainan catur. Sebagai gantinya, Michael juga memberikan kalungnya kepada Ken dan mengatakan kalau mereka berdua akan selalu menjadi sahabat. Scene kemudian beralih ke John, di mana hari itu dia berada di sebuah bar dan dalam kondisi yang mabuk berat. Di tengah perjalanan, John gak sengaja melihat keberadaan Michael, sehingga dia meminta temannya untuk berhenti di pinggir jalan. John yang gak suka kalau Michael berpacaran dengan mantan istrinya, kemudian mulai bersikap kasar dan ingin menembaknya. Beruntung, Michael punya kesempatan untuk merebut pistol dari John. Dan sebelum pergi, Michael sempat mengatakan kalau John bukanlah orang jahat. Kemudian, di malam harinya, Michael yang melihat buku pemberian dari Ken akhirnya mengetahui kalau tentara berjulukan S adalah adik dari Cynthia, yaitu Jacob. Di sisi lain, John tiba-tiba datang ke rumah Lily dan mengatakan kalau dia ingin bersatu lagi dengan Cynthia agar mereka bisa menjadi keluarga seperti dahulu. Walaupun John berjanji kalau dia akan berubah, Cynthia tetap tidak mau menerimanya kembali, yang membuat John kesal dan mengancam akan merebut Ken. Ken yang mendengarnya pun langsung kabur menuju ke rumah pohon. Tapi dia malah mengalami musibah akibat jembatan yang terkena arus. Lalu ketika Cynthia ingin menyusul mereka, Michael tiba-tiba saja muncul di tempat itu, sehingga Lily memintanya agar pergi bersama Cynthia. Beruntungnya, mereka berdua datang tepat waktu, sehingga Michael langsung turun ke sungai dan menyelamatkan Ken. Ketika Michael ingin kembali untuk menolong John, rumah pohon itu tiba-tiba saja roboh dan menimpa John yang tepat berada di bawahnya. Gara-gara kejadian itu, John akhirnya diceritakan meninggal dunia. Tapi Clayton tetap berterima kasih karena mereka berdua berhasil menyelamatkan cucunya. Kemudian di pagi harinya, Michael datang lagi ke rumah Lily untuk mengembalikan foto Jacob yang terselip di buku milik Ken. Di sana, Michael lalu menceritakan apa yang terjadi pada Jacob karena pada saat Jacob ditembak oleh lawan, dia berada tepat di depannya. Sebelum pergi dari tempat itu, dia sempat memberitahukan Cynthia kalau Jacob adalah tentara pemberani yang berusaha melindungi bawahannya dalam situasi apapun. Cynthia pun akhirnya tahu kalau adiknya tidak meninggal secara sia-sia. Dan pada saat itu, dia langsung mengejar Michael dan memintanya untuk tinggal bersama mereka.
dan film pun atosan.